Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Peningkatan kualitas pendidikan di level perguruan tinggi merupakan salah satu prioritas utama Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas tersebut adalah melalui program sertifikasi dosen. Bersama saya, Dr. Helda Risman, salah satu dosen tetap di program studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video pernyataan diri dosen untuk ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD, UKAP, TPT, khususnya pada aspek pengajaran sebagai salah satu instrumen penilaian pada sertifikasi dosen. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab yang saya emban sebagai dosen. Salah satu aspek Tridharma Perguruan Tinggi tersebut adalah bidang pengajaran. Dalam proses implementasi pengajaran, saya menerapkan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pendekatan yang pertama yakni delivery, yang merujuk pada teknik penyampaian materi kuliah secara efektif kepada mahasiswa. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, termasuk 1 pertemuan ujian tengah semester dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Sesuai bidang keilmuan yang saya dalami, yakni ilmu pertahanan, saya menyajikan video pengajaran pada mata kuliah Strategi Pertahanan yang mempelajari tentang kerangka strategi pertahanan, analisis ancaman, pembangunan postur pertahanan, pergeseran arsitektur pertahanan dan keamanan, perubahan karakter dan bentuk peperangan kontemporer hingga penilaian cost and risk dalam strategi pertahanan. Hal ini sesuai dengan profil lulusan sebagai pimpinan di kementerian, lembaga dan institusi pertahanan, akademisi dan peneliti yang mampu merumuskan dan mengaplikasikan konsep strategi perang semesta. Mata kuliah ini adalah mata kuliah universitas dengan bobot 2 SKS yang diajarkan pada mahasiswa di semester 2. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk CPL sikap, yaitu pertama, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa. Kedua, menunjukkan sikap keuletan, ketangguhan, dan rela berkorban dalam pembelaan negara. CPL pengetahuan meliputi yang pertama, mampu menguasai konsep, sistem, dan tata kelola pertahanan negara, manajemen pertahanan teritorial, dan strategi perang semesta. Kedua, menguasai teori perang dan strategi, kebijakan nasional dan pembuatan strategi, komunitas intelijen dan penelitian masyarakat. Dan yang ketiga, menguasai konsep dan isu terkini perkembangan lingkungan strategis, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta metode penyelarasan kesiapan manajemen strategis pertahanan negara. CPL keterampilan yang pertama, mampu menyusun perencanaan, konsep kebijakan dan strategi di bidang strategi perang semesta. Kedua, mampu mengorganisasi dan mengendalikan sistem komando dan manajemen strategi perang semesta yang melibatkan unsur militer, masyarakat sipil, dan aktor lainnya. Dan yang ketiga, mampu mengembangkan dan menghasilkan inovasi strategi perang semesta dalam rangka mendukung pertahanan negara. CPL tersebut diturunkan menjadi 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CMPK yang lebih spesifik, yaitu pertama, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan terkait
strategi pertahanan negara yang terjadi di Indonesia dan dunia. Kedua, mahasiswa mampu menunjukkan nilai dan sikap dalam memahami segala aspek mengenai strategi pertahanan negara. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan strategi pertahanan negara dan mengambil hikmahnya bagi pengembangan pertahanan negara Indonesia. Materi pembelajaran dan metode perkuliahan mata kuliah ini terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka secara hybrid, ada yang online dan ada juga yang offline, dengan metode ceramah dan diskusi yang memuat 14 materi pembelajaran sebagai berikut. Pertama, pengantar strategi pertahanan dan kontrak kuliah. Kedua, elemen-elemen dalam strategi pertahanan negara terkait dengan pertahanan rakyat semesta. Ketiga, kerangka strategi pertahanan. Diikuti dengan keempat, politik dan strategi yang berkaitan pada penangkalan dan ekonomi kebijakan pertahanan nasional. Kelima, doktrin militer dan pertahanan negara. Keenam, tantangan pertahanan dan keamanan di era modern. Ketujuh, kepentingan nasional, persepsi ancaman dan peluang. Kedelapan, sistem pertahanan nasional. Kesembilan, civis pacem parabellum, membangun kekuatan militer. Kesepuluh, postur pertahanan militer. Kesebelas, munculnya perang tanpa batas yang dispesifikan pada perang irreguler dan perang hibrida. Lalu pertemuan yang ke-12, perubahan arsitektur pertahanan dan keamanan. Ke-13, penilaian biaya dan resiko dalam strategi pertahanan. Serta yang pertemuan ke-14 akan dilakukan dalam bentuk forum studi kasus yang membahas kasus-kasus tertentu yang terkini untuk dibahas sesuai dengan topik-topik yang telah disampaikan pada kesempatan pertemuan sebelumnya. Dan keseluruhan akan juga diikuti dengan satu pertemuan ujian tengah semester dan satu pertemuan ujian akhir semester. Adapun beberapa referensi utama yang digunakan sebagai dasar dalam mendukung pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya adalah Routledge Handbook of Defense Studies, karya yang dibuat oleh David Galbraith dan John R. Denny. Lalu kemudian yang kedua, Reimagining War in the 21st Century from Clausewitz to Network-Centric Warfare oleh Guha Manabarata. Lalu kemudian referensi yang ketiga adalah Strategi Pertahanan Indonesia 25 tahun ke depan, Analisis Geopolitik oleh Sena Sunandar. Serta yang keempat adalah buku tentang ilmu pertahanan yang dibuat oleh Makmur Suprianto. Referensi-referensi tersebut tentunya didukung dengan berbagai literatur terkini seperti artikel jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional. Pendekatan selanjutnya yakni interaction yang melibatkan hubungan antara peserta dan materi pembelajaran serta antara peserta satu dengan yang lainnya. Interaksi juga bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk diskusi kelas, pertanyaan dan jawaban, atau interaksi dengan pengajar. Dalam pendekatan interaction ini, saya memanfaatkan berbagai sarana seperti WhatsApp untuk berdiskusi di ruang kelas, Zoom, Google Meet untuk berdiskusi secara virtual, serta Learning Management System atau LMS yang digunakan untuk menggugah materi sehingga mahasiswa dapat mengakses materi kapanpun dan dimanapun. LMS juga digunakan untuk mengunggah penugasan sehingga saya dapat memberikan umpan balik dari penugasan-penugasan yang diberikan kepada mahasiswa. Selanjutnya, pendekatan assessment. Ini merupakan proses untuk mengevaluasi sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran
dan memberikan umpan balik secara objektif yang dapat digunakan untuk pengembangan lebih lanjut melalui kuis, tugas terstruktur, presentasi, dan lainnya. Adapun komponen penilaian yang telah saya paparkan dalam kontrak perkuliahan dibagi menjadi 4 indikator utama, yakni kehadiran dan keaktifan mahasiswa sebesar 10%, lalu tugas individu dan kelompok serta kuis sebesar 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Terima kasih telah menyimak berbagai aspek yang saya gunakan dalam bidang pengajaran. Selanjutnya saya akan menyajikan proses pembelajaran tatap muka di kelas pada salah satu pertemuan mata kuliah strategi pertahanan yang telah saya laksanakan dengan topik Civis Pacem Parabellum, membangun kekuatan militer. Selamat pagi semuanya mahasiswa. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama di kelas ini mengikuti pelajaran terkait dengan mata kuliah strategi pertahanan, yang mana pada hari ini pada pertemuan 10 yang topiknya adalah Civis Pacem Parabellum, Making Military Power atau kekuatan militer. Nah, ini outline dari pertemuan kita pada pagi hari ini, diawali dengan definisi kekuatan militer, lalu diikuti dengan konteks historisnya, lalu bagaimana kekuatan dan kapabilitas militer, proyeksi ke depannya bagi kekuatan militer bagi sebuah negara, yang juga akan mempengaruhi bagaimana proyeksi kekuatan militer itu terhadap kekuatan ekonomi dari sebuah negara yang basisnya nanti akan menjadi topangan ekonomi kekuatan militer. Lalu ada soft power dan bagaimana efektivitasnya, serta dirangkai pada satu keseluruhan untuk melihat potret kesiapsiagaan dalam bentuk postur pertahanan militer. Yang pertama, kekuatan militer. Dan lagi-lagi saya ingatkan, walaupun saya tidak menyampaikan secara keseluruhan pada yang ininya di ekonomi, tapi saya berharap apa yang sudah disampaikan sebelumnya ini juga untuk bisa memahami konteks apa yang saya sampaikan pada hari ini. Pertama, kalau kita melihat pada definisi kekuatan militer, tidak lepas dari bagaimana sebuah entitas, dalam hal ini sebuah negara, yang berupaya untuk mempertahankan eksistensinya dari negara tersebut, yang tidak lepas dari apa yang memungkinkan bagi dirinya untuk bertahan, apa yang dimungkinkan bagi dirinya untuk berkembang dan maju lebih lanjut pada masa mendatang. Nah, kalau kita melihat konteks itu, tidak lepas dari bagaimana tatanan sebuah negara yang dikaitkan dengan hubungannya dengan negara lain. Yang kita ngelihat konteksnya, kalau kita berbicara, kalau ada namanya kekuatan militer dan itu menjadi kekuatan dominan pada negara tersebut, pasti negara tersebut menganut sistem, menganut paradigma yang dikenal dengan realism. Itu berlaku umum dalam hubungan internasional, hubungan antar negara yang satu dengan negara lain. Karena basis utama hubungan dalam sebuah negara itu tidak lepas dari dua hal yang berjalan secara simultan. Yang satu disebut dengan amity, yang satu lagi disebut enmity. Jadi ketika negara itu seperti misalnya Indonesia dengan Australia, ya kita berhubungan bersahabat. Tetapi di sisi yang lain ada hal-hal yang dipandang walaupun tidak dalam konteks untuk memusuhi secara terang-terangan, tetapi ada pasti hal-hal yang memungkinkan untuk mereduksi dari apa yang menjadi benefit bagi negara tersebut. Ya, termasuk Indonesia. Kita bisa lihat dari beberapa kasus seperti mulai
apa namanya, walaupun dulu Australia mendukung pertahanan, mendukung dan mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara yang berdaulat pada saat kita menyatakan merdeka, tetapi di sisi yang lain perkembangan selanjutnya kita bisa lihat ketika ada peristiwa di Timur Timur, kita banyak hubungan yang menjadi tidak enak antara Indonesia dengan Australia. Begitu juga mungkin para mahasiswa juga mungkin masih ingat peristiwa presiden kita yang disadap oleh Australia. Masih ingat? Nah, itu hal-hal yang berkaitan hubungan baik sebuah negara dengan negara lain tidak lepas dari enmity dan enmity, termasuk juga kekuatan laut yang awalnya itu di Belanda, terus kemudian berkembang kepada negara-negara yang memang berupaya untuk memperluas wilayah kolonialisasinya di berbagai negara, apakah itu di Asia, di Timur Tengah sampai dengan wilayah Afrika, dan termasuk juga di Amerika. Australia juga sama, itu wilayah yang dulunya merupakan wilayah-wilayah ekspansi dari negara-negara kuat yang membutuhkan kekuatan angkatan laut. Kan nggak mungkin kita nyebrang keluar dari benua dengan jalan kaki aja, nggak mungkin, pasti membutuhkan kekuatan angkatan laut untuk bisa mempercepat manuver. Dan itu semakin berkembang konteks historisnya ini, kekuatan militer dengan adanya Perang Dunia Kedua sudah mulai ada pesawat. Inggris menang pertempuran dengan Jerman karena kekuatan udaranya yang sudah dibantu dengan radar, sementara Jerman belum. Nah, itu yang semakin berkembang sampai dengan adanya muncul kapal induk, dan sekarang semakin diperkuat dengan berbagai macam teknologi, kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Kemarin kita saksikan bersama Iran dibom oleh pesawat yang tidak bisa dideteksi. Bom juga tidak meledak ketika menyentuh permukaan bumi, tidak langsung meledak, dia langsung masuk dulu ke dalam kurang lebih sampai 60 meter, baru titik terdalamnya baru dia meledak. Nah, itu kecanggihan teknologi, termasuk juga yang berkaitan teknologi informatika, cyber, dan lain-lainnya. Sehingga kekuatan militer akan semakin lama semakin berkembang. Ini sejalan apa yang disampaikan oleh si Victoria. Saya nggak tahu ini udah pernah disampaikan belum? Udah belum? Teori dasar tentang pertahanan negara yang disampaikan oleh Victoria, bahwa strategi pertahanan adalah sesuatu yang dikembangkan. Dia sebutnya activity develop. Jadi kalau kita berbicara kekuatan pertahanan tidak ada hentinya, pasti akan semakin lama semakin berkembang. Jadi kekuatan militer ketika perang, dia tidak bisa bersandar sendiri hanya militer saja. Soft power ini merupakan unsur penting kita dalam situasi damai ataupun situasi perang. Jadi kayak seperti propaganda segala macam itu biasanya dilakukan ya dengan cara-cara yang menggunakan intelijen, propaganda, dan lain-lainnya yang tidak menggunakan kekuatan fisik dari militer tersebut. Itu kalau misalnya masa perang. Tapi menuju masa perang itu juga digunakan, termasuk juga masa damai, itu juga pasti ada, ya, dengan aja diplomasi atau mungkin kekuatan militer, kayak misalnya Angkatan Laut ada kegiatan muhibah, itu soft, itu yang sifatnya. Nah, ini aspek-aspek utamanya kita di sini ada. Ya, personilnya pasti harus dilengkapi, peralatan dan perlengkapan juga harus di-upgrade, penilaian kesiapan operasional, mobilitas sampai dengan
bertahan sampai berlanjut itu harus walaupun nggak terlepas dari ini, ada hal-hal yang lain bisa kita kembangkan gitu ya. Ini kan baru dari perspektif yang disampaikan oleh Thomas Galvin saja, bukan berarti kita hanya berhenti dari sini, kita bisa dari yang lainnya gitu ya. Nah, tapi konteksnya ini yang disampaikan oleh Thomas Galvin, mulai dari personilnya harus dilatih secara berkelanjutan, peralatan, perlengkapan, persenjataan juga harus dibangun sesuai dengan kemampuan yang ada, penilaian kesiapan, operasional, mobilitas, ini juga harus dibangun termasuk sistem mekanisme bagaimana ininya. Dan ketika kita melakukan ini tidak terlepas, tentunya ini paling besar tertinggi di atasnya, ini tugasnya dari Kementerian Pertahanan dan TNI. Jadi kita harus bikin namanya wargaming, skenario. Oh kalau kondisi negara begini, skenario-nya bagaimana? Oh kalau kayak begini, kita harus bikinnya gimana? Sehingga ketika itu terjadi, kita akan mudah melakukan deployment dan employment. Ini juga masih berkaitan dengan efektivitas, bagaimana kekuatan militer itu diciptakan dari sumber daya yang ada di negara tersebut, baik itu penduduknya, baik itu sumber daya yang lainnya, baik itu sumber daya alam ataupun sumber daya buatan ataupun sumber daya manusia, itu terkonvergensi menjadi satu, teragregasi jadi satu. Nah itu merupakan suatu yang proses yang tidak bisa kita inikan secara terpisah-pisah satu-satu. Makanya di kita di Indonesia ada undang-undang nomor 23 kalau tidak salah ya, 23 tahun 2019, itu Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan. Nah, itu bagaimana sumber daya pertahanan itu tidak hanya berbicara tentang sumber daya manusia saja, tidak, tapi berbicara juga bagaimana sumber daya alam, bagaimana sumber daya buatan, ataupun sumber daya yang lainnya. Nah, itu yang perlu dibangun secara berkelanjutan sebagai bentuk antisipasi bagi negara ini untuk kita bisa bertahan, untuk kita bisa tetap eksis di masa yang akan datang. Faktor penentu utama dalam postur pertahanan militer di sebuah negara dihadapkan kepada lingkungan konteks yang sekarang berkembang di Indonesia dan sekelilingnya. Ini saya tidak mengharuskan bagaimana ini kan ada kapasitas ekonomi, teknologi, ancaman geopolitik, itu terserah pilihan kalian. Mau konsentrasinya di ekonominya boleh, mau konsentrasi di teknologinya boleh, mau keduanya itu dijadikan satu, tapi tetap harus dikaitkan kepada konstelasi regional ataupun global yang menjadi ancaman terbesar ke depan bagi Indonesia, tapi konteksnya ini tetap kembali kepada postur pertahanan militer dibuat dalam bentuk esai. Saya saja nggak usah banyak-banyak, pengalaman cukup. Ada pertanyaan? Ya, Mas. Ya Pak, saya ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu terkait dengan postur. Nah, awalnya saya pikir kan karena saya dari sudut pandang ekonomi, postur itu seperti kayak APBN. Oh ini pos-posnya. Ternyata ketika Bapak jelaskan tadi sangat rumit, artinya pasti banyak turunannya. Yang pertama saya tanyakan adalah seberapa fleksibel Pak dalam menentukan postur. Karena kan kita lihat tadi Bapak bilang threat atau ancaman itu kan tidak bisa kita pakem, oh ini 3 tahun sekali kita ubah analisis strategis kita kembangkan gitu. Saya ingin tahu aja secara kenegaraan ini kan kita ngomongin negara pasti ada proses yang nggak bisa langsung set gitu, artinya ada penyusunan. Ada pulpen ya? Postur pertahanan. Apalagi banyak peningkatan alutsista kita yang itu keterampilan tingginya nggak main-main, dan touch knowledge-nya pun antara yang senior tadi bilang ada yang pensiun itu pun nggak bisa dalam waktu sekejap atau berapa bulan atau berapa tahun. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya membaca beberapa jurnal ini terkait juga di sisi ekonomi Pak, karena saya ekonom. Ada namanya Austinis Law, itu dari beberapa bangsa di Amerika yang mengatakan bahwa nanti suatu saat di tahun 2045 atau sekitar segitu ya, bahwa anggaran suatu negara itu sekalipun Amerika hanya dapat membeli 1 pesawat tempur.
karena sifatnya itu eksponensial. Teknologi ditemukan dengan harga yang disematkan dalam pesawat tempur yang akan diciptakan itu. Nah, terkait dengan ini, saya ingin bertanyakan tentang aliansi, karena di situ mereka menyarankan bahwa perlunya ada aliansi dalam pembelian atau penguatan pertahanan dari tiap negara. Karena tadi Bapak bilang negara itu nggak bisa sendiri nantinya. Karena tadi kita mau beli untuk menyaingi kayak perlombaan senjata itu, jadi membuat kita, wah ini teknologi udah canggih nih, kita gimana cara belinya? Nah, akhirnya entar patungan, join segala macam. Nah, menurut Bapak ini bagaimana Indonesia menyikapi hal ini? Yang adanya namanya Augustin's Law. Terus Agus, bukan Agus ya Pak. Augustin's Law ini. Bagaimana menyikapi tentang aliansinya? Karena kita punya kebentuk dengan undang-undang mengenai politik luar negeri bebas aktif. Oke, ya. Sorry. Ini ya. Nah, ini. Jadi misalnya ini sekarang ya. Terus ini yang akan datang next misalnya 2050. Di sini kita akan ada kondisi saat ini. Nih. Tapi di sisi yang lain juga ada kemampuan ekonomi bangsa. Tapi di sisi yang lain, ini maksudnya kondisi saat ini senjata ya. Nah, terus kemampuan bangsa, ekonomi bangsa. Habis itu ada konstelasi sama ancaman. Nah, jadi ketika kita bicara di sini, terus kita ada kemampuan ekonomi di sini, kan kita pasti bangun ke sini kan? Bener nggak? Kita bikinlah rancangan itu sampai misalnya ini 2030. Ini ada prosesnya. Masuk ke sini. Nah, ketika kita masuk ke sini, kita dapat kondisi 2030. Nah, kalau kita membangun berdasarkan apa yang konstelasi kita hadapi di sini, misalnya ini kita kekurangan senjata atau mungkin teknologinya kurang, jumlahnya kurang, kualitinya kurang, kita kemampuan ekonomi ini kurang berdasarkan konstelasi dan ancaman. Terus dari sini kita tutupilah kekurangan itu terjadi di sini. Sekarang pertanyaannya, apakah ini disebut perencanaan strategis? Pertanyaan saya. Ini kita bangun nih. Ini kita punya kondisi senjatanya begini, jumlahnya lah, kualitinya lah, jenisnya segala macam didasarkan pada ini konstelasi dan ancaman. Apakah itu nasional, apakah itu regional, apa itu global? Karena ada kekurangan, kita punya kemampuan ekonomi yang sesuai yang ada, kita berupaya untuk nutup ini. Kita bangunlah sampai ke sini. Ke 2030 lah prosesnya lah. Misalnya ini kan 5 tahun nih. Udah, saya kira enough ya. Nggak ada pertanyaan. You have to try and make it custom on yourself. Jangan berpikir ya kacamata kuda. Kamu berpikir cuma di situ aja, harus diperluas ya. Harus kreatif, harus meyakini bahwa apa yang ada pada diri kamu itu masih belum seberapa. Dengan kayak begitu kamu mau belajar, dengan kayak begitu kamu maju, dan ke depan kamu akan bisa ya self competitiveness with among the people gitu ya, with one another gitu ya. Kamu akan terima. Saya kira demikian. Makasih, selamat siang.